masih dengan Information System Strategy, Management, and Acquisition. Saat ini kita akan membahas tentang arsitektur dan infrastruktur. Perbandingan pembangunan suatu bangunan dengan pembangunan sistem IT dapat Anda lihat pada gambar berikut ini. Mulai dari abstrak dan concentrate, kemudian information technology dan building. Perbedaan antara arsitektur dan infrastruktur, di mana arsitektur IT menyediakan cetak biru untuk menerjemahkan strategi bisnis ke dalam rencana IS. Sementara infrastruktur IT adalah segalanya yang mendukung aliran dan pemrosesan informasi dalam suatu organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, dan komponen jaringan. Lompatan arsitektur ke infrastruktur merupakan langkah selanjutnya yang menerjemahkan arsitektur menjadi infrastruktur. Tugas ini memerlukan penambahan lebih detail pada rencana arsitektur yang muncul di fase sebelumnya. Sekarang detailnya terdiri dari perangkat keras, data, jaringan, dan perangkat lunak yang sebenarnya. Detail diperluas ke lokasi data dan prosedur akses, lokasi firewall, spesifikasi tautan, desain interkoneksi, dan juga yang lainnya. Ketika mengembangkan kerja untuk mengubah strategi bisnis menjadi arsitektur yang kemudian ke dalam infrastruktur, komponen dasar berikut ini perlu dipertimbangkan, yaitu hardware, software, jaringan, dan data. Kerangka kerja ini juga memiliki 3 pertanyaan yang harus dijawab untuk setiap komponen infrastrukturnya, yaitu apa atau what, siapa atau who, dan di mana atau where. Pertanyaan apa adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan mengidentifikasi jenis teknologi spesifik. Sementara pertanyaan siapa berusaha untuk memahami individu, kelompok, dan departemen apa yang terlibat. Pertanyaan di mana dengan profilterasi jaringan, banyak IS yang dirancang dan dibangun dengan komponen di beberapa lokasi. Berikut adalah komponen infrastruktur dalam kerangka kerja, seperti hardware, software, network, dan data. Kemudian diteruskan dengan sentral arsitektur, desentralisasi arsitektur, dan service-oriented arsitektur. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Alur kerja perencanaan strategi IS didefinisikan seperti tujuan strategi, kemudian dilanjutkan dengan terjemahan tujuan strategi menjadi kebutuhan bisnis, berikutnya terjemahan kebutuhan bisnis menjadi arsitektur, dan yang terakhir arsitektur menjadi infrastruktur. Kesimpulannya, inovasi seperti autentifikasi, password, tanda tangan digital, enkripsi server aman, dan firewall. Skema baru untuk keamanan seperti mengamankan aset tertentu bukan hanya mengamankan perimeter sistem. Mengelola keamanan lebih fokus kepada pengelolaan file. Menilai kemungkinan pelanggaran dan biaya pelanggaran dalam hal keunggulan dan pemulihan data. Demikian, terima kasih.